Hai semua, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu produk baru dari brand Xiaomi. Namanya di sini iPad 5 dan sebelum saya melanjutkan video ini, mohon maaf dulu jika di video ini ada noise-nya karena memang saya menggunakan mikrofon dari headphone saya sendiri, headset saya sendiri, dan di sini saya nggak disponsori siapapun, tapi saya hanya mengulas atau hanya ingin memberikan keterangan emangnya iPad 5 ini kelebihannya apa sih gitu. Ini menurut saya pribadi ya guys, dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi kalian gitu juga. Nah di sini Xiaomi Pad 5, oke. Xiaomi Pad 5 ini dia sudah menggunakan layarnya itu WQHD 120Hz display dan sudah menggunakan Snapdragon 860. Baterainya di sini juga 8720 dan di sini untuk sebesar iPad ini kayaknya masih normal-normal aja sih, nggak terlalu bisa dibilang terlalu besar banget untuk baterai sejenis atau sekelas iPad 5 ini. Kayak ini masih normal sih baterainya. Nah, di sini sebetulnya ini digunakan untuk hiburan dan juga untuk pengalaman kerja ya pastinya jika kalian itu seorang pembisnis atau kerja kantoran atau kerja di instansi pemerintah, jadi iPad ini sangat cocok untuk kalian gunakan seperti itu. Lagian di sini sudah menggunakan Snapdragon 860 yang artinya di sini kita bisa multitasking dengan cepat gitu ya. Performanya aja sudah nampak di sini sudah 860 dan di sini juga katanya akan memberikan fresh rate hingga 120 dan saya masih belum bisa membuktikan ya apakah di sini 120 bisa di setel seperti di handphone yang saya gunakan ini Mi 10 Pro, dan karena memang keterbatasan ya saya yang bisa mengulas dari segi review produk secara online aja seperti ini. Nah, di sini layarnya 11 inci, kemudian di sini oke, ini keterangan biasa aja sih. Nah, ini dalam segi kualitas gambar ya, untuk ketika kita menyentuh atau ketika kita membandingkan satu handphone atau satu iPad yang lain dengan iPad yang ini, jadi layarnya itu lebih cerah gitu guys. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri di sini hanya dua warna untuk diberikan, di mana warna pertama itu Pearl White dan Cosmic Gray. Kemudian di sini ada dimensi, ini tingginya 254,69 mm. Nah, jika dikonvert ke cm itu berarti 25,469 cm. Jadi nggak sepanjang penggaris juga sih tingginya. Kemudian sini lebar. Sini 16, jadi agak setengah dari penggaris kira-kira seperti itu. Kemudian sini beratnya 511 gram. 511 gram ini bisa dibilang untuk sekelas iPad menurut saya ini sudah agak ya nggak ringan-ringan juga sih guys, lumayan lah seperti itu. Kemudian di sini resolusinya itu 1600 x 2560 WQHD. Nah, bagi kalian yang belum tahu WQHD itu apa, WQHD. Nah, ini saya mau jelaskan aja sih biar kalian paham juga kalau ternyata untuk WQHD itu lebih direkomendasikan ya untuk kita gunakan karena memang kualitas gambar yang akan diberikan ke kita itu lebih jernih dan lebih terang gitu sih guys menurut saya. Aduh, ini ngelak. Ini lagi lolos jaringan. Oke. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaannya QHD, HD, FHD, QHD, UHD gitu ya. Dan di sini kita cari QWHD. Oke, ini. Nah, jadi WQHD itu 4 kali dari HD atau 4 kali dari 720p. Jadi itu menurut saya itu sudah sangat jelas banget sih, udah murni banget sih layarnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, nah seperti ini ya. Ini masih kuat HD. Oke, nah WQHD itu
kependekan dari Wide Quad High Definition, atau resolusinya itu 2560 kali 1440 pixel, yaitu 4 kali dari HD atau 4 kali 720p, kira-kira seperti itu. Kemudian, tapi di sini resolusinya cuma 1600 ya. Sedangkan di sini tadi 1400, dan ini karena kerapatan layarnya juga sih, menyesuaikan dari layarnya juga sih, kira-kira seperti itu guys. Nah, di sini juga sudah support brightness-nya atau pencahayaannya sampai 500 nits. Ini udah wow banget sih untuk 500 nits. Kemudian di sini prosesornya sudah menggunakan 860. Semua di sini di kameranya, untuk yang suka kamera di iPad ini kayaknya masih nggak terlalu bagus ya, karena sini kamera belakang 13, kamera depan sini 8 megapiksel. Hanya saja kelebihannya di kamera ini, kita sudah support 4K 30 fps. Tapi saya nggak tahu sih apakah memang kualitas dari 4K ini sangat jelas untuk penggunaannya. Saya belum tahu karena belum pernah tes juga. Nah, speakernya di sini ada Dolby Atmos. Oke, bagi kalian yang belum tahu itu. Nah, jadi Dolby Atmos itu kira-kira speakernya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalian bisa ibaratkan saja lah gitu guys, 4 speaker Dolby Atmos, 4 speaker. Ya bisa kemungkinan 2 atas, 2 bawah, atau 2 kiri, 2 kanan, kira-kira seperti itu. Karena saya belum tahu juga ya, belum pernah pegang handphonenya. Dan sini storage-nya yang disediakan RAM 6GB, 128GB, kemudian 6GB, 256GB. Baterainya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini konektivitasnya Bluetooth seperti biasa, cuma di sini menggunakan USB Type C. Kemudian Type C itu seperti ini ya. Type biar kalian lebih paham, Type C. Nah, Type C itu yang mulutnya yang lebar-lebar gitu ke sana. Nah, seperti ini. Ini namanya Type C ya. Beda yang seperti nah ini Type C. Dan ini yang versi lama sih. Biasa di handphone kita yang versi-versi lama gitu, guys. Kemudian di sini di kotaknya itu ada Xiaomi Pad 5 ya, udah pasti, adapter, USB Type C cable, kemudian Quick Start Quit, ini buku panduan. Kemudian sini kartu garansi. Ya seperti itu saja, kita nggak dapat headset ya, memang nggak ada. Kemudian ya cuma segitu aja sih untuk handphone, untuk iPad ini. Dan menurut saya untuk kelebihannya itu, kenapa saya rekomendasikan untuk kalian bisa beli iPad ini? Yang pertama, di sini kelebihan iPad 5 ini memiliki Snapdragon 860. Yang artinya ketika kita melakukan pekerjaan berat atau multitasking atau kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu agak berat untuk kita jalankan di handphone kita seperti biasa. Nah, di iPad ini kita bisa jalankannya dengan baik. Kemudian di sini ada refresh rate 120, yang artinya ketika kita scroll itu enak banget, serius. Mungkin kalian sudah support handphone 120 Hz, mungkin kalian bisa ini ya, bisa ketahui lah bagaimana dari efek dari refresh rate ini. Hanya saja saya nggak tahu apakah boros baterainya, saya kurang tahu. Kemudian sini brightness-nya juga nyampe 500 nits, artinya ketika kita di bawah matahari kayaknya itu masih jelas, kira-kira seperti itu. Kemudian video recording itu bisa sampai 4K. Kemudian sini speakernya ada 4 speaker Dolby Atmos. Dan menurut saya hanya ini kelebihan yang ada di iPad ini. Dan jika kalian memiliki pertimbangan untuk membeli iPad ini, jangan lupakan kelebihan atau kesimpulan yang saya berikan yang 5 ini guys, kira-kira seperti itu. Karena yang lainnya itu menurut saya nggak terlalu wow banget sih untuk iPad ini. Jadi kira-kira seperti ini dulu yang bisa saya bahas. Dan jika ada konten-konten atau ya masih belum lancar dalam penggunaan bahasa saya dari video ini, dan saya akan berupaya di video saya selanjutnya untuk memperbaikinya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan see you next time guys.